Ini adalah sebuah fakta bahwa kalau ada orang yang ingin sukses, ingin kaya, ingin jadi hebat, salah satu caranya adalah punya kemampuan komunikasi yang baik. Beneran? Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik itu ternyata bisa membuat atau mendatangkan rezeki-rezeki hebat. Macem-macem asalnya. Tapi yang paling utama adalah mengenali bagaimana caranya berkomunikasi. Baik berkomunikasi dengan audiens, ataupun berkomunikasi dengan seseorang, atasan, bawahan, rekan kerja, ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang tadinya nggak kenal sebelumnya. Tapi kalau dia punya kemampuan bicara yang nyaman, yang enak didengar, yang bisa nyambung, maka lebih mudah mendatangkan rezeki. Jadi kalau mau kaya, faktanya adalah harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Contoh. Kalau ada orang yang pinter, brilian, waktu sekolah nilainya tinggi, rankingnya bagus, selalu dapat nilai-nilai yang luar biasa. Bagus. Kamu seperti itu? Bagus. Tapi begitu memasuki dunia kerja berubah. Kenapa? Karena ternyata di dalam dunia kerja bukan itu yang menjadi kunci sukses utama. Ya pinter bagus, pasti. Tapi kunci sukses berikutnya adalah punya kemampuan komunikasi. Banyak orang-orang yang sukses di dunia kerja bukan hanya mengandalkan kemampuan kecerdasan, kepintaran, atau bahkan nilai-nilai waktu sekolah. Tapi kemampuan bicara yang baik yang bisa dimengerti, yang membuat orang lain setuju, dan akhirnya bisa mempengaruhi dan membuat orang lain tersebut mau melakukan apa yang dia minta. Nah, tuh. Ini fakta beneran. Jadi gini, saya mau ambil contoh, ada orang yang mengerti sebuah teknik dari apa yang dikerjakan. Tapi ketika dia diminta menjelaskan, dia harus presentasi, ternyata kurang maksimal karena nggak jelas. Sama seperti pengumuman. Kedengeran nggak? Bener kan? Ya, pesawat ke Padang akan diberangkatkan melalui pintu 28. Enggak, saya nggak mau ke Padang. Ini cuma pengumuman doang. Contohnya begitulah. Kalau kita mendengar sebuah pengumuman dan informasi bisa kita dapatkan dengan baik, dengan jelas, dan bisa juga lebih mudah dan lebih cepat ditangkap, orang akan lebih mudah bergerak kepada apa yang kita umumkan. Tapi kalau pengumuman ini ngomongnya nggak jelas, mumbling, ngomongnya terlalu cepat, suaranya tidak enak didengar, hasilnya apa? Orang ragu-ragu untuk bisa percaya pada apa yang dikatakan. Atau bahkan orang salah arah, harusnya ke gate 28 jadi ke gate 18 gitu misalnya, atau ke gate 8 gitu karena duanya nggak kedengeran. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kejelasan dalam sebuah komunikasi bisa mengarahkan rezeki-rezeki baik kepada kita. Apa sih yang menjadi hal-hal penting dalam komunikasi itu? Yang pertama adalah kalau ngomong nyaman didengar. Berarti kita harus punya penggunaan bentuk suara yang nyaman didengar. Ini saya nggak harus bilang hanya orang-orang yang punya suara bagus yang akan didengarkan oleh lawan bicaranya. Bukan gitu juga. Tapi paling tidak dia punya kemampuan bicara yang tidak mengganggu. Kemampuan bicara yang bulat suaranya, nggak cempreng-cempreng banget. Kalaupun suaranya dalam tuh nggak dalam banget yang akhirnya jadi kedengerannya kayak bum gitu, kayak nggak jelas. Tapi jelas. Jelas itu membuat orang lain lebih mudah menyimak, itu pertama. Yang kedua, ada semangat saat bicara. Sehingga ketika kita bicara, orang lain lebih mudah untuk menyimak, mendengarkan. Karena apa yang kita katakan itu passionate, penuh semangat. Kalau kita penuh semangat menyampaikan, orang yang mendengarkan juga akan dengan penuh semangat. Kuncinya adalah tertarik pada materi yang disampaikan. Hanya orang-orang yang tertarik yang akan terlihat menarik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita punya kemampuan mengenal siapa yang kita ajak bicara. Karena sebagai seorang komunikator harus tahu betul bahwa ketika kita bicara kepada atasan, gaya bicaranya begini, pemilihan katanya begini. Rekan bisnis, gaya bicaranya begini. Dengan bawahan, gaya bicaranya seperti ini. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, S3, begini. Yang S1, begini. Yang lulusan SD, SMP, begini. Disesuaikan dengan karakter orang tersebut. Jadi, yang kita katakan dimengerti. Karena percuma punya kemampuan hebat, ilmu tinggi, tapi begitu kita menyampaikan sesuatu, hasilnya tidak maksimal karena nggak nyambung. Ini bukan berarti harus bisa tinggi juga ya, tapi juga harus bisa rendah gitu loh cara kita berbicara. Oke, jadi yang pertama jangan lupa gunakan suara yang nyaman, enak didengar. Yang kedua, kenali audiensnya, lawan bicara kita siapa, dan sesuaikan dengan gaya bicara dan pemikiran mereka.
Serta pastikan ketika kita berbicara ada semangatnya, ada passionnya, ada niatnya, ada ketertarikan. Karena hanya orang-orang yang tertarik yang akan terlihat menarik. Jadi, itu bisa membuat kita punya banyak sukses dengan komunikasi. Seperti keliling-keliling Indonesia yang saya lakukan sekarang. Salah satu cara menikmati apa yang saya kerjakan adalah menikmati setiap saat ketika saya bepergian. Dan itu rasanya luar biasa. Karena kunci sukses dalam komunikasi dimulai dari diri kita sendiri. Saya Hilbram Dunar, Communication Trainer.